Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah SWT. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, izinkan Ibu untuk memperkenalkan diri. Nama Ibu Siti Hajar, guru matematika di UPTD SMP Negeri 40 Sinjai. Pada video kali ini, kita akan mempelajari materi tentang transformasi geometri dengan submateri transformasi refleksi. Selamat menyaksikan. Kompetensi dasar: menjelaskan transformasi geometri, refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Tujuan pembelajaran: setelah siswa melihat tayangan video, siswa diharapkan dapat 1. Memahami transformasi refleksi. 2. Menentukan dan menggambar koordinat hasil refleksi suatu titik atau objek atau gambar. Manfaat pembelajaran. Berikut ini adalah beberapa contoh dari pengaplikasian refleksi dalam kehidupan sehari-hari. Pertama adalah cermin. Dengan teori refleksi, kita dapat bercermin dan melihat wajah kita. Kemudian, kita juga dapat menghasilkan gambar atau foto yang indah. Kemudian, kita juga bisa menghasilkan pola batik yang indah dengan menggunakan konsep refleksi. Dan sesungguhnya masih banyak contoh pengaplikasian refleksi dalam kehidupan sehari-hari. Refleksi atau pencerminan. Pernahkah kalian mendengar kata refleksi? Apa sih itu refleksi? Untuk lebih memahami tentang refleksi, perhatikan gambar berikut. Ketika melihat foto bangunan di atas, maka kamu akan melihat bayangan dari bangunan tersebut pada permukaan air. Perhatikan bahwa setiap titik dari bangunan asli di atas garis air memiliki titik yang bersesuaian dengan bayangannya pada air. Jarak dari semua titik pada bangunan asli ke permukaan air sama besarnya dengan jarak dari bayangan titik tersebut ke permukaan air. Bayangan dari bangunan tersebut pada air dikenal dengan refleksi atau pencerminan bangunan pada air. Refleksi atau pencerminan merupakan salah satu jenis transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang atau bangun geometri dengan menggunakan sifat benda dan bayangannya pada cermin datar. Refleksi atau pencerminan pada bidang koordinat. Refleksi terhadap sumbu X. Misalkan kita punya titik A 4,2 direfleksikan terhadap sumbu X. Perhatikan bahwa titik A terletak 2 satuan di atas sumbu X. Maka bayangan titik A terletak 2 satuan di bawah sumbu X. Sehingga koordinat bayangan titik A adalah 4,-2. Misalkan kita punya titik B dengan koordinat titik -2, -3 direfleksikan terhadap sumbu X.
Perhatikan bahwa titik B terletak 3 satuan di bawah sumbu X. Maka bayangan titik B terletak 3 satuan di atas sumbu X. Sehingga koordinat bayangan titik B adalah negatif 2,3. Refleksi terhadap sumbu Y. Misalkan kita punya titik A dengan koordinat titik 4,3 direfleksikan terhadap sumbu Y. Perhatikan bahwa titik A terletak 4 satuan di sebelah kanan sumbu Y. Maka bayangan titik A terletak 4 satuan di sebelah kiri sumbu Y, sehingga koordinat bayangan titik A yang direfleksikan terhadap sumbu Y adalah negatif 4,3. Selanjutnya, jika kita punya titik B negatif 6, negatif 2 direfleksikan terhadap sumbu Y. Perhatikan bahwa titik B terletak 6 satuan di sebelah kiri sumbu Y. Sehingga koordinat bayangan titik B itu adalah 6 satuan di sebelah kanan sumbu Y. Sehingga bayangan titik B adalah negatif 2. Latihan. Tentukan hasil refleksi atau pencerminan dari titik A 3,4, titik B negatif 2,5, dan titik C 7,6 yang direfleksikan terhadap A. Refleksi terhadap sumbu X. B. Refleksi terhadap sumbu Y. Silahkan kerjakan di buku tugas kalian dan kumpulkan pada guru mata pelajaran kalian di sekolah. Kesimpulan. Koordinat bayangan hasil refleksi pada bidang koordinat. Refleksi terhadap sumbu X. Titik koordinat bayangannya adalah X, negatif Y. Refleksi terhadap sumbu Y, titik koordinat bayangannya adalah negatif X, Y. Demikianlah video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalam dan jazakallah khair.